Oke, kita mulai podcast ini dengan perkenalan terlebih dahulu kepada narasumber kita pada episode kali ini. Monggo, Au. Oke, halo semuanya. Perkenalkan namaku Diva Salsabila Aulia, biasa dipanggil Aulia, dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya berasal dari Buaran, Pekalongan. Jadi Aulia kesini itu laju atau mondok ngekos? Untuk saya kesini itu laju, kurang lebih 20 menitan. 20 menitan. Lumayan capek 20 menitan. Lumayan. Nah, sekarang Aulia ini akhir-akhir ini sibuk ngapain aja? Untuk akhir-akhir ini ya seperti biasa, yaitu kuliah, dan malamnya kerja, dan juga tugas-tugas lainnya. Nah, Aulia kan tadi udah disinggung loh tentang masalah pekerjaan. Aulia ini kerja sebagai housewife. Ya, Itu awal mulanya gimana sih kok bisa jadi housewife? Oke, awal mulanya itu saya kan nggak langsung terjun di Hostlife. Saya juga dari awalnya itu sebagai admin e-commerce seperti Shopee, TikTok gitu selama kurang lebih 4 tahun. Saya dari SMP berarti, dan setelah itu saya terjun selama udah 3 tahun lebih menjadi Hostlife. Nah, itu kan pertama kamu masuk ke dunia kerja itu kamu jadi admin ya. Terus kamu tiba-tiba ke host. Nah, itu gimana? Kok tiba-tiba ke host? Ya, untuk awalnya itu saya ingin bosen sendiri menjadi admin kan, cuman balas-balas chat doang. Nah, sekarang pengen aja terjun ke Hostlife itu buat public speaking terutama, buat pengembangan diri juga, biar ada pengalaman kerjaan yang baru gitu. Ada nggak sih sosok seseorang atau pengalaman yang membuat kamu inspirasi untuk bekerja? Untuk inspirasi tersendiri itu kalau sosoknya itu nggak ada, cuman kalau inspirasi dari awal mula aku ingin kerja itu adalah orang tua sendiri. Soalnya orang tua juga dari kecil udah kerja, jadi kenapa aku nggak bisa gitu loh. Jadi aku ingin sendiri kerja dari kecil dan juga ingin ingin menghasilkan uang sendiri gitu. Jadi nanti hasil uangnya itu kamu buat apa? Kalau hasil uangnya itu lebih ke diri sendiri juga ya. Diri sendiri. Kalau untuk saat ini buat bayar UKT. Keren. Nah, terus kan tadi bayar UKT sendiri, tapi tetap dapat jatah nggak dari orang tua? Kalau bayar UKT itu kan prinsip saya sendiri ya. Jadi saya kerja itu pingin bayar UKT sendiri, jadi nggak dibayarin orang tua gitu loh. Saya kuliah tapi saya nggak mau bebanin orang tua. Jadi kalau uang saku pasti dapat dari orang tua. Iya. Tapi kalau UKT kamu bayar sendiri? Iya, betul. Itu gimana respon orang tua kamu? Respon orang tua awalnya menolak, soalnya kan orang tua yang menyuruh saya kuliah. Soalnya saya awalnya nggak mau kuliah. Saya awalnya tuh pinginnya tuh kerjakan bangun bisnis sendiri. Tapi ternyata kamu nyambi bisnis, tapi kamu harus kuliah juga gitu. Masa zaman sekarang nggak kuliah gitu kan? Ya oke lah, aku kuliah, tapi aku bilang sendiri aku nggak mau dibayarin, aku mau bayar sendiri gitu. Oke, terus kamu melihat pekerjaan ini tuh sebagai hobi atau buat itu tambahan uang saku atau prospek kerja ke depannya? Kalau untuk kerjaan itu sendiri buat fun-fun aja ya, buat bayar UKT juga, buat memenuhi keperluan diri sendiri juga seperti itu. Ya, terus kamu kadang ngerasa nggak terganggu kuliahnya gara-gara kerjaan ini? Kalau terganggu itu enggak ya, soalnya kan dari singgung udah saya singgung juga itu buat Evan. Jadi kan saya juga dari SMA kan udah kerja, jadi enggak mengganggu banget. Tergantung kalian manajemen waktunya saja, kayak manajemen waktu buat kuliah, manajemen waktu buat kerja, buat tugas dan lain sebagainya seperti itu. Iya sih, emang tergantung orang-orangnya ya. Terus itu kalau menurut pandangan kamu memanajemen waktunya gimana? Apalagi kan maba tugasnya masih banyak. Presentasi, buat PPT, terus makalah, terus kemarin juga UTS kan. Itu kamu memanajemennya gimana? Kalau manajemen yang pertama itu, kalau aku ada jadwal tersendiri ya, kalau ada jadwal yang kosong dari matkul itu ya buat nyicil-nyicil tugas buat PPT ataupun gimana. Kalau kerja kan saya nggak full satu malam, enggak ya, dari jam 7 sampai jam 9 malam ya, nanti setelahnya itu buat tugas, buat ngerjain, kalau UTS ya buat belajar juga seperti itu. Ada nggak pengalaman lucu atau chaos pas kamu kerja? Pernah, soalnya karena kadang waktunya mepet ya, deadline-nya kerjaan itu mepet, tugas-tugas itu mepet, saya nge-live itu sambil pegang produk, sambil pegang HP juga. Jadi terkadang saya mau ngucap produk, tapi kadang ngucapnya itu pelajarannya gitu. Terus kalau respon
viewersnya gimana? Kan kadang mereka juga enggak loh kalau kita ini. Ya, kalau responnya itu kadang mereka seringnya mengabaikan ya, soalnya kan mereka tertujunya ke produknya, ya, seperti itu. fokusnya ke produknya. Betul. Terus kalau menurut kamu kerja jadi housewife itu butuh skill nggak? Kalau skill itu pasti ada ya. Kalau kalian yang mencari kerjaan, kalian lihat saja di persyaratan housewife. Pasti yang pertama percaya diri. Yang kedua pasti pengalaman, public speaking juga. Nah itu sesuatu skill yang harus kita dapetin untuk pekerjaan juga. Gak hanya housewife, tapi pekerjaan yang lainnya juga kepercayaan diri dan juga public speaking itu pasti dibutuhkan. Nah itu skill utama untuk sebuah pekerjaan menurut aku. Iya, kayak tadi kan public speaking ya. Ada nggak pelajaran yang penting atau berharga kalau kamu ini jadi housewife, jadi ada benefitnya tersendiri loh di perkuliahan ataupun kehidupan kamu sendiri? Untuk awal mula jadi housewife kan juga saya nggak pede banget ya. Jadi menurut aku ya manfaat dari housewife tersendiri itu yang pertama ya buat pengembangan diri juga, public speaking terutama. Jadi kan biasanya orang-orang yang ingin public speakingnya lancar kan berbicara di depan kamera. Cuman saya memanfaatkan dalam kerjaan ini buat pengembangan diri juga, seperti public speaking, kepercayaan diri, seperti itu. Jadi di dalam dunia perkuliahan juga seperti presentasi, buat ikut lomba-lomba. Jadi percaya diri itu ada gitu. Berarti sebelum kamu masuk kuliah pun kamu hitungannya udah ada tabungan public speaking ya buat latihan untuk presentasi dan lain sebagainya. Betul. Terus kamu pernah nggak nemuin komentar negatif ataupun apalagi kita sebagai cewek kan pas live terus ada komentar yang notabene jelek gitu, ada nggak? Terus respon kamu gimana? Kalau notabene jelek terutama pasti ke band ya, langsung ke band dari sananya. Kalau semisal kan kadang ada yang genit gitu. Kalau semisal genitnya itu masih wajar, kita bisa meresponnya dengan lucu-lucuan kayak canda-candaan juga. Tapi kalau semisal mereka udah nggak terlalu melampaui batas lah ya kecandaannya itu ya biasanya ya bisa banget nggak usah dihiraukan aja, diabaikan aja. Nggak diabaikan aja atau nggak diblokir aja kalau mereka udah terlalu keterlaluan gitu. Ya, oke. Terus apa pesan-pesan kamu untuk mahasiswa yang ingin terjun juga ke dunia pekerjaan, terkhususnya di housewife ini? Oke, buat pesan aku adalah buatlah hidupmu semakin bermakna dan jadilah untuk maju ke depan, jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Asik, oke. Terus ini terakhir, kalau kamu bisa kasih satu kalimat buat menggambarkan hidup kamu yang sekarang ini gimana? Hidupku adalah siang untuk belajar, malam untuk bekerja, dan hati untuk bermimpi. Guyu, Oke. Terima kasih Aulia. Oke. Gua nggak kerasa ya obrolan kita pada podcast episode kali ini udah di penghujung episode. Nah, seru banget dengar cerita dari Aulia tentang gimana jadi mahasiswa yang juga bekerja sebagai housewife. Nah, mulai dari awal terjunnya gimana sampai bagaimana Aulia ini membagi waktunya untuk bekerja dan kuliah agar tidak bentrok antara satu sama lain. Jangan lupa buat sedulur-sedulur PAI semuanya yang belum subscribe, buruan subscribe channel HMPS PAI sekarang juga. Dan jangan lupa juga buat mendengarkan episode Bisik PAI yang selanjutnya. Aku Saren Destajena pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam PAI, terdepan untuk negeri, mantap PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.